maka melaknat hak kepada si mar'ah. Siapa yang melaknat? Kullu malakin, setiap malaikat fis sama'i, di langit. Yang melaknat setiap malaikat yang ada di langit. Jadi yang melaknat itu satu. Yang kedua yang melaknat wa kullu syai'in marrat alaihi, dan setiap sesuatu marrat yang melalui oleh si perempuan, yang melalui oleh si perempuan alaihi atas sesuatu, ghairal jinni wal insi, selain bangsa jin dan manusia, hatta tarji'a au tatuba, sehingga kembali oleh si perempuan, au tatuba, atau bertobat oleh si perempuan, sampai dia balik, sampai dia tobat, hilang tuh laknatnya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma tardu ihdakunna ayyatuhan nisa'u ay nisa'u hadhil ummati. Kata Rasulullah, amma tardu, apakah engkau tidak ridho? Apakah engkau tidak ridho? Amma tardu ihdakunna, salah satu di antara kalian, ayyatuhan nisa, wahai kalian para perempuan, para istri ya maksudnya, kalian para perempuan, para istri. Ay nisa'u hadhil ummah, yakni perempuan-perempuan hadhil ummah, umat ini. Apakah kalian enggak ridho? Kata Rasul nanya. Annaha idza kanat hamilan min zawjiha wa huwa anha radin. Annaha, bahwa sungguhnya si perempuan, annaha, bahwa sungguhnya si siapa? Nisa ya, perempuan, para perempuan. Idza kanat, apabila ada an-nisa hamilan, yaitu dalam keadaan mengandung, hamilan dalam keadaan hamil, mengandung, min zauziha, dari suaminya si nisa, si perempuan, wa huwa, dan adapun si suami, wa huwa, dan adapun si suami, anha, daripada istri, daripada nisa, radin, yaitu ridho, yaitu senang, yaitu senang, bi antakuna muti'atan lahu fima yahillu, dengan bahwasanya takunu, dengan bahwasanya takunu, menjadi ya, atau ada si perempuan, si nisa, muti'atan, yaitu dalam keadaan taat, lahu, kepada si suami, taat fima yahillu, pada sesuatu, yahillu, yang menghalalkan oleh si suami, yang halal ya maksudnya taatnya. Wa misluha, dan adapun perumpamaan si nisa tadi, si perempuan ya, al amatul mu'minatu, yaitu budak yang beriman, al hamilatu, yang hamil, yang mengandung, min sayyidiha, dari tuannya si amat, dari tuannya si amat. Annalaha, sesungguhnya ada bagi si siapa, si nisa, si perempuan, ay bi annalaha muddata hamliha, yakni dengan bahwasanya laha, ada bagi si nisa itu, muddatas, masa mengandungnya si perempuan, ada pada masa mengandungnya si perempuan, apa bagi dia itu, dia memiliki apa, misla ajri shaim, seumpama pahala orang yang berpuasa, al-qaimi, yang salat sunnah malam ya, yang melaksanakan salat sunnah malam, al-qaim fi sabilillah, melaksanakan salat malam fi sabilillah, itu berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ay fil jihadi, yakni pada jihad. Artinya si perempuan yang ngandung itu
selama dia masa mengandung dia ridho, dia sabar, ame lakinya dia dapat pahala orang yang puasa ngejalanin puasa sunnah, dapat pahala orang-orang yang sholat malam, dapat pahala juga orang yang jihad kalau ridho ngandungnya, nggak ngeluh gitu maksudnya. Wa idza asabaha at-talqu ay waj'ul wiladati. Wa idza, dan apabila asabaha telah menimpa hak kepada si perempuan, kepada an-nisa tadi ya. Apa yang menimpa at-talqu? At-talqu itu rasa sakit melahirkan. Rasa sakit melahirkan itu namanya at-talqu. Ay waj'ul wiladati, yakni rasa sakit melahirkan wiladah, waj'ul wiladah. Apabila tuh dia menimpa tuh rasa sakit melahirkan, kan melahirin tuh kita nggak bisa bayangin itu sakitnya. Lam ya'lam ahlus sama'i wal ardi, maka tidak akan mengetahui. Lam ya'lam, maka tidak akan mengetahui. Ahlus sama oleh penduduk langit, wal ardi dan penduduk bumi, aimin insin, yakni dari golongan manusia, wa jinnin, dan golongan jin, bangsa jin, wa malakin, dan golongan bangsa malaikat, tidak mengetahui akan apa? Akan ma ukhfiya. Nah, ya maf'ulnya di sini ya. Tadi ma lam ya'lam ahlus sama, maf'ulnya ma ukhfiya. Tidak akan mengetahui oleh penduduk langit dan bumi ma ukhfiya, akan sesuatu yang disembunyikan, yang disamarkan, yang disembunyikan. Ai khubi'a, yakni yang disembunyikan, laha bagi si perempuan, bagi si nisa yang tadi mengandung, min qurrati a'yunin, dari qurratu a'yun tuh bagusnya pandangan gitu, maksudnya bagusnya sesuatu yang dipandang, yang sedap, yang menyedapkan akan pandangan, min qurrati a'yun. Ai min syai'in nafisin, yakni dari sesuatu yang bagus. Ai min syai'in nafisin, yakni dari sesuatu yang bagus, taqirru bihi, yang menyedapkan atau mengenakkan, bihi dengan sesuatu, ainuha oleh matanya si perempuan. Jadi enak dipandang maksudnya gitu. Li ajli ma aqlaqaha, karena sesuatu yang yang menggelisahkan oleh si perempuan, disebabkan karena sesuatu yang menggelisahkan oleh si perempuan, menggelisahkan kepada si perempuan, hak kepada si perempuan. Kan orang mau lahiran tuh gelisahnya bukan main ya, perempuan tuh diakibatkan oleh gelisahnya itu, maka Allah kasih sesuatu yang disembunyikan oleh Allah berupa qurratu a'yun. Qurratu a'yun tuh yang enak dipandang gitu kan, ketika lahir, bahagianya bukan main. Kemudian fa'idha wadu'at, maka apabila melahirkan oleh si perempuan, melahirkan ya, apabila melahirkan oleh si perempuan, lam yakhruj maka tidak keluar min susu ya, min labaniha, dari air susunya, maka tidak keluar dari air susunya, jur'atun, tidak keluar dari air susunya, jur'atun bidhammin fasukunin, dengan didomah dan kemudian disukun, dengan jur'ah tuh kayak seteguk dong gitu, tetes ya, tidak keluar ya dari air susunya si perempuan, jur'atun, oleh setetes dari air susu,
walam yamassa min thadiha massatan illa kana laha bi kulli jur'atin wa bi kulli massatin hasanatun. Walam yamassa, dan tidak menghisap ay alwaladu, yakni si anak, min sadiha dari teteknya si perempuan, dari teteknya si perempuan, masatan akan satu hisapan, illa kana laha bikulli jur'atin, kecuali ada bagi si perempuan bikulli jur'atin, dengan setiap tetesan, tegukan jur'ah, wa bikulli masatin, dan dengan setiap hisapan dari air susu itu, hasanatun, ada kebaikan, adalah kebaikan, satu kebaikan. Bayangkan aja, satu tetesan air susu itu ada satu kebaikan buat si perempuan. Wah, aja banyak perempuan kalau sahabat nyatain. Fa'in asharoha lailatan ay wahidatan kana laha mislu ajri sab'ina raqabatan tu'tikuhum fi sabilillah. Fa'in asharoha, maka jikalau membangunkan oleh si anak, kepada si perempuan, lailatan, akan suatu malam. Asharo itu membuat begadang maksudnya. Asharoha membuat begadang, artinya kan membangunkan oleh si anak kepada si perempuan, lailatan, pada suatu malam, ay wahidatan, yakni satu malam, kana laha mislu ajri sab'ina raqabatan, adalah bagi si perempuan itu mislu ajri sab'ina, yaitu seumpama pahala sab'ina raqabatan, membebaskan 70 budak. Pahala 70 budak, sab'ina raqabatan tu'tikuhum fi sabilillah, yang membebaskan oleh si perempuan, kepada budak, fi sabilillah, di jalan Allah, kepada raqabah itu sab'ina raqabah, ay fi ta'atihi, yakni dalam ketaatan kepada Allah, bikhlasin, dengan ikhlas, dengan tulus, ay min ghairi riya'in, yakni dari ketiadaan pamer, dari ketiadaan riya, pamer. Qala Al-Manawi, telah berkata Imam Al-Manawi, wal muradu bisab'ina, dan adapun yang dikehendaki bisab'ina dengan 70 tadi, sab'ina raqabah, at-taksiru, yaitu memperbanyak, jadi lebih banyak bahkan gitu. Wa mislu az-zauzati al-amatul mu'minatul hamilu min sayyidiha, dan adapun perumpamaan istri, yaitu seperti budak yang mukmin, yang beriman, yang hamil min sayyidiha, dari tuannya si amat. Rawahu al-Hasan bin Sufyan wa Tabarani wa Ibnu Asakir an Salamata hadinati Sayyidina Ibrahim ibni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan ini hadis Hasan bin Sufyan dan Imam At-Tabrani dan Ibnu Asakir dari Sayyidah Salamah, pengasuh hadinati, pengasuh Sayyidina Ibrahim, putra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula sungguhnya seorang laki-laki. Belum nikah nih, yang udah nikah juga apa-apa sih. Innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki, idza nazara ila imratihi, idza nazara, apabila telah memandang oleh si rajul, memandang ila imratihi, kepada istrinya, kepada perempuannya si rajul, memandang. Wa nazarat ilaihi, dan memandang pula
dan memandang oleh si siapa? Si perempuan ilaihi kepada si rajul, artinya saling pandang-pandangan. Apabila seorang laki-laki memandang kepada perempuan dan perempuan juga memandang kepada laki-laki, bisyahwatin au ghairiha, baik dengan adanya syahwat ataupun dengan tidak ada syahwat, saling pandang memandang. Apa kata Rasulullah? Nadarallahu ta'ala ilaihi ma nadhara rahmatin, maka memandang oleh Allah Ta'ala ilaihi ma kepada keduanya, rajul dan imra'ah, nadra rahmatin akan pandangan kasih sayang. Bayangin, kita sering-sering mandang wajah bini, sering-sering, karena mandang wajah bini itu Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Jangan bini orang, bini kita. Ya orang saya. Itu baru memandang doang, memandang, saling memandang. Kata Rasulullah, Allah pandang dia akan keduanya dengan pandangan kasih sayang. Lanjutan kata Rasulullah, fa idza akhadha bi kaffiha, maka apabila telah mengambil oleh si rajul bi kaffiha dengan telapak tangannya si perempuan, bi kaffiha, mengambil kepada telapak tangannya si perempuan, ay liyula'ibaha au yujami'aha, yakni untuk bermain-main dia dengan perempuan si laki-laki tadi, atau yujami'aha, atau untuk menjima si laki-laki kepada si perempuan, ngajak, gandeng tangan, ngegandeng tangannya. Ini begini gandengnya, bukan ditarik, bukan gandeng, begini nih. Jadi nyatuin tangan begitu. Bikaffiha, dengan telapak tangannya. Apa yang kata Rasulullah? Tasaqatat dzunubuhuma min khalali asabihima. Tasaqatat, maka berguguran dzunubuhuma. Apa yang berguguran? Dosa-dosa keduanya gugur tuh. Min khalali asabihima, dari celak-celak jari ini, jari tangan. Tuh ketika tangan kita nyatu sama bini kita begini tuh, itu dosa kita jatuh dari sela-sela jari. Sering gandeng, mall gandeng. Kalau ke mall takut mampir, kalau gandeng aja terus. Aimin bainiha, yakni dari antara jari-jari tangan, sela-selanya keluar. Wal muradu saghairudz dzunubi, dan adapun yang dikehendaki dari dosa ini yaitu saghairudz dzunub, yaitu dosa-dosa yang kecil. La al-kabair, bukan dosa-dosa yang besar. Jadi yang dikehendaki dosa-dosa kecil, yang gugur tuh dosa-dosa kecil. Dosa besar enggak, yang kecil aja. Wa mahallu dzalika, dan adapun tempat akan hal itu, fima idza kana, yaitu pada sesuatu yang apabila ada ya, qasduhuma, oleh tujuan keduanya, laki-laki dan perempuan tadi, tujuannya al-ifafa, yaitu menjaga diri dari yang haram. Tujuannya menjaga diri dari yang haram tuh nikahnya, tujuannya menjaga diri dari yang haram, perkara yang diharamkan. Ay al-walada li taksiril ummah, au al-walada li taksiril ummah, atau tujuannya karena anak, karena keturunan nikahnya untuk memperbanyak umat Rasul. Tujuannya. Rawahu Maisarah ibni Ali war-Rafi' an Abi Sa'id al-Khudri. Meriwayatkan ini hadis Maisarah, Sayyidina Maisarah ibn Ali dan Imam Ar-Rafi'i dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri. Lihat lagi ya. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula liyujami'a ahlahu ay zawjatahu fayaktub lahu bijima'ihi ajrun waladin dzakarin qatala fi sabilillah ay qatala al-kuffara li'ala'i dinillah. Innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki, liyujami'a ahlahu, seorang laki-laki yang menjima ya,
yang menjima, ahlahu yang mengajak jima, ahlahu kepada keluarganya si rajul, aizajatahu yakni pasangannya si rajul, istrinya si rajul, fayaktubu maka mencatat lahu bagi si rajul, bijimaihi dengan jimaknya si rajul, mencatat ajaru waladin, fayuktabu maka dicatat ya lahu bagi si rajul bijimaihi dengan jimanya si rajul, ajru waladin pahala seorang anak laki-laki, waladin dzakarin seorang anak laki-laki, qatala yang berperang fisabilillah di jalan Allah, ay qatalal kufar yakni memerangi orang akan walad al kufar akan orang-orang kafir, li'la'i dinillah untuk menegakkan agama Allah, faqutila maka terbunuh itu si walad, jadi pahala syahid. Jadi jimaknya itu laki-laki ngajak jima bininya, kemudian bininya mau jima, nah itu pahalanya pahala orang yang perang di jalan Allah gitu. Jadi kalau kita itu malam Jumat mau mana buru-buru mau perang gitu ya. Orang. Wa inna ma qala dzalika li annahu law wulida lahu misla hadzal waladi lakana lahu ajru tasabbubi fihi ma anna Allah ta'ala khaliquhu wa muhyihi wa muqwihi 'alal jihadi walladzi ilaihi minat tasabbubi faqat. Wa innama dan bahwasanya qala telah bersabda oleh Rasul dzalika akan hal itu, artinya bersabda pahala orang jima itu laki-laki yang sah ya pernikahan, pahalanya seperti anak laki-laki yang perang di jalan Allah, li'annahu karena sesungguhnya li'annahu Li'annahu karena sesungguhnya si siapa namanya si rajul, seandainya dilahirkan bagi si rajul mislah hadzal walad seperti anak ini, lakana lahu ajrut tasabbubi niscaya ada bagi si rajul itu pahala at-tasabbubi yang menjadi sebab fihi pada walad, ma'anna Allah ta'ala khaliquhu beserta bahwa sungguhnya Allah ta'ala khaliquhu menciptakan akan si walad, wa muhyihi dan menghidupkan Allah akan si walad ya, menghidupkannya si walad, wa muqwihi dan memberikan kekuatan kepada si walad alal jihadi untuk jihad. Walladzi ilaihi at-tasabbu faqad fi'luhu wa huwa al-wiqa'u wa dzalika 'inda al-imna'i fir rahim. Dan sesuatu yang menuju kepada si walad at-tasabbub yaitu menjadi sebab saja, fi'luhu menjadi sebab oleh mengerjakannya si walad, wa huwa al-wiqa'u dan adapun jima ya, al-wiqa'u yaitu bersetubuh, al-wiqa' yaitu bersetubuh, wa dzalika dan adapun hal itu indal imna'i yaitu ketika al-imna, imna itu apa? Menuangkan, asalnya menuangkan air mani, nyemprotin ya apa? Nyemprotin air mani fir rahimi dalam rahim, itu namanya al-wiqa' al-jima'. Wa alam dan ketahuilah olehmu anna fit tawassuli ilal waladi qurbatan min arba'ati aujuhin,
Ketahuilah olehmu sungguhnya fit tawassuli dalam tawassul, dalam menyampaikan ilal waladi kepada seorang anak, qurbatan akan suatu taqarrub ya, pendekatan, akan suatu pendekatan min arbati aujuhin, dari 4 macam, 4 wajah. Al awwalu, adapun yang pertama yaitu muwafiqatu mahabbatillah bissa'i fi tahsilil waladi li baqa'i jinsil insan, li baqa'i jinsil insani. Yang pertama yaitu muwafiqatu, menyesuaikan atau mencocokkan mahabbatillah, akan kecintaan Allah, bissa'i dengan usaha, bissa'i dengan usaha, fi tahsilil walad, dalam menghasilkan anak, li baqa'i jinsil insan, untuk kekekalan bangsa manusia, untuk keberadaan bangsa manusia. Itu yang pertama. Pertama, kalau kita niat pengen sampai kita punya anak tuh, Syekh Nawawi, pendekatan itu yang pertama itu kita harus mencocokkan kecintaan kita kepada Allah dengan usaha kita dari fit tahsilil walad, untuk menghasilkan anak tuh. Yang kedua, atsani talabu mahabbati Rasulillah. Yang kedua, adapun yang kedua yaitu talabu mahabbati Rasulillah, yaitu mencari kecintaan Rasulullah. Fi taksir, kecintaan Rasulullah, fi taksiri man bihi mubahatuhu, dalam memperbanyak orang, bihi dengan man, dengan orang, mubahatuhu, yang menjadi kebanggaan Rasul, yang menjadi kebanggaan Rasul. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, talabut tabarruki bidu'ail waladis salih ba'dahu, yaitu mencari keberkahan dengan doa anak yang soleh, ba'dahu, setelahnya wafat, setelah wafat si rajul. Warabi, dan adapun yang keempat yaitu talabus syafaati bimautil waladis shaghir idza mata qablah, yaitu mencari syafaat dengan sebab matinya anak yang kecil, idza mata qablahu, apabila mati qablahu, sebelum si rajul. Wallahu a'lam. Fasal terakhir tuh, fasal rabi fi hurmatin nazar rajul dan nisa, itu fasal terakhir yang akhir dari kitab ini. Insyaallah setahun ini selesai fasal terakhir. Wallahu a'lam. Mau pidato, sengaja mau ngabisin fasal 3 tahun ini. Nah, ngopi. Itu lagi. Maafin ya, Buari. Bisa dong, bisa. Ya. Ngeluarin. No, tuh. Kopi dua tuh satu. Itu Bang Haji ngomong. Satu aja. Satu aja lah. Ngeteh ada kan? Bang makan aja. Jadi ini masih ngebahas, nggak kelar ya, bahas tentang perempuan. Ya, kelar.
Ini kata Rasulullah, perempuan kalau keluar dari rumahnya, perempuan kalau keluar dari rumahnya, lakinya nggak seneng. Ini bukan nggak pakai izin, keluar dari rumahnya tapi lakinya nggak seneng. Bukan nggak ridho, nggak seneng. Beda, kalau nggak ridho sama nggak seneng beda. Nggak seneng, ada rasa kayak kita kan, kita ada bini kita keluar ada rasa-rasa. Ya gitu, agak nggak enak lah gitu, ada rasa nggak enak, nggak senang lah gitu. Entah dari segi apa dia keluar nggak senang. Apa ya kata Rasul, la'anaha kullu malakin fis sama wa kullu syai'in marat alaihi. Para malaikat tuh yang ada di langit ngelaknat itu perempuan, dan sesuatu yang dia lalui, baik bebatuan, tumbuh-tumbuhan, apapun yang dilalui selain dari bangsa jin dan manusia, itu melaknat. Udah hati dia kesandung tuh kalau didengar mau kata batu, rasain loh gitu. Cuman dia kagak denger. Rasain loh gitu. Sampai dia balik ke rumah atau dia tobat baru. Ini penjelasannya udah usah perpanjang, kan udah dari kemarin udah penjelasan ini. Kemudian ada seorang perempuan datang sama Rasul, itu siapa? As-Sahabiyah, ya. Seorang sahabat perempuan yang kedudukannya Hadinah Sayyidina Ibrahim, pengasuh daripada Sayyidina Ibrahim ibni Rasulullah. Itu Sayyidah Salamah itu. Beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, qad basyarta rijala bi khairin katsir, fabashshirin nisa. Jadi Sayyidah Salamah nih protes ceritanya. Nabi udah kasih kabar gembira kepada laki-laki itu dengan banyak kebaikan. Fabashshirin nisa, kasih kabar gembira seorang perempuan. Kasih dong, perempuan ini apa yang apa namanya? Reward yang Allah kasih apa? Privilege buat perempuan apa yang Allah kasih? Kasih dong kabar gembira itu, Rasul. Maka kata Rasul, amma tarda'dakunna ayyatuhun nisa. Bakal kalian enggak senang, apakah kalian enggak ridho ya para perempuan? Kata Nabi, nih, idza kanat hamilan min zawjiha wa huwa anha radin anna laha misla ajri shaim alqaim fi sabilillah. Ini perempuan nih, dengerin kata Rasul. Tuh perempuan kalau dia hamil dari suaminya dia. Ini ingat, hamilnya dari suami bukan dari pacar. Hamilnya dari suami. Maka zaujnya jangan diartikan pasangan. Kalau pasangan, ya itu kan pasangan saya, suami. Apabila perempuan hamil dari si suaminya, kemudian dia senang, dia ridho dengan hamilnya itu, selama masa hamilnya dia, dari mulai hamil ditentukan oleh dokter, bahwa dinyatakan oleh dokter bahwa dia hamil, selama masa kehamilan itu, maka dia mendapatkan pahala orang yang puasa sunnah, orang yang sholat malam, orang yang jihad di jalan Allah. Tuh kata Nabi, kurang privilege apa itu Allah kasih kepada perempuan. Dia hamil walaupun mengandung seorang anak berat, selama masa mengandung itu dia dapat pahala siapa? Pahala orang yang puasa, orang yang sholat malam, pahala ya. Itu baru masa hamilnya.
ketika dia mau melahirkan itu mulai pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 4 sampai pembukaan, artinya sampai udah mau melahirkan dan dia merasakan sakitnya melahirkan, masa melahirkan itu, maka kata Rasulullah, privilege-nya itu Allah sembunyiin, sesuatu yang tidak akan mengetahui penduduk langit dan penduduk bumi, baik itu dari bangsa manusia, bangsa jin atau bangsa malaikat, nggak ada yang tahu. Sesuatu yang disembunyiin min qurrati a'yun, dari paling sedapnya pandangan itu. Yang nyedepin pandangan ditutupin. Itu kalau udah ngerasain sakitnya melahirkan, kemudian setelah melahirkan, udah melahirin, netein, setiap tetesan dari air teteknya, setiap isapan dari bayi yang netek sama emaknya, itu ada satu kebaikan. Sedangkan bayi itu berapa kali dia netek, berapa banyak kebaikan yang Allah kasih itu buat perempuan. Bukan bapaknya ya, anaknya. Anaknya bukan bapaknya yang netek. Makanya kalau anak laki itu nggak ada ceritanya bisa disapi, nggak ada. Anak perempuan disapi 2 tahun bisa, anak perempuan enggak, sampai tua nggak bisa disapi. Anak laki-laki sampai tua masih demenet gitu, nggak bisa disapi. Ya kan masih demenet ya kan? Iya, laki nggak bisa disapi, masih demen itu. Ya nggak apa-apa, dan 17 plus sudah. Dan kalau malam-malam anaknya bangun, ngebuat emaknya bangun, anak malam-malam bangun, nangis anak kecil tuh. Yang bangun pertama bapaknya. Bapaknya bangun cuman buat bangunin emaknya. No, anak bangun gitu. Ya begitu nggak? Begitulah ceritanya. Ya begitu. Oh bangun noh, hati udah nangis noh, tetein tete. Udah ganti popok. Jadi bangunnya laki buat bangunin bini, buat ngurusin anak. Tuh bangun tuh perempuan tuh ngurusin anak, ganti popoknya, kemudian nangis netein atau bikin susu tuh nangis anaknya tuh sampai dia buat begadangnya dia dibikin begadang, maka pahala dia begadang itu tuh dibangunin sama anaknya, dibuat kesel lah gitu sama anak sama laki. Ya kadang perempuan tuh nggak bisa dibangun, kesel juga kadang. Ya Allah bang timbang ngantin popok aja lo kagak bisa. Ada itu. Tuh pahalanya kayak ngebebasin 70 budak. Pahalanya ngebebasin 70 budak. Fisabilillah, di jalan Allah. Ngebebasin 70 budak pahalanya. Gede itu. Syaratnya apa? Syaratnya biikhlasin, dengan ikhlas, dengan tulus, nggak ada gerata gerutu, nggak ada ria, nggak ada pamer, nggak ada. Ya saya mah alhamdulillah ngurusin anak sendiri. Nah itu namanya pamer diri, saya ngurusin. Nggak ada yang bantuin. Nah dia lupa, lakinya ikut bantuin kadang-kadang. Ya nyuciin baju kadang-kadang lakinya. Namanya laki juga punya perasaan, punya hati, yang ngeliat bini nggak mau capek, dia nyuciin bajunya, dia nyuciin selama masa itu dia cuciin. Itu kabar gembira buat
perempuan. Nggak usah, itu udah kelewat sebenarnya, pembahasannya udah banyak kemarin. Nah ini masuk lagi yang tadi itu ya. Jadi kalau laki-laki mandang kepada perempuan, kata Rasulullah, perempuan juga mandang kepada laki-laki, saling pandang-pandang memandang, saling tatap menatap. Baik ada syahwat ataupun gak ada syahwat itu pasangan ya, maka Allah akan memandang kepada dia dengan pandangan kasih sayang, pandang kepada keduanya. Maka sering-sering pandang-pandang wajah istri ya, karena itu ada pandangannya Allah di situ. Nadrah dari Allah. Jangan bini orang yang dipandang, bini kita. Bini orang bukan pandangan rahmahnya Allah yang turun, pandangan kemurkaannya Allah yang ada. Ini orang kita pandang, ini Allah cakep bener bininya dia, itu mah murkanya Allah yang turun. Nggak syukur namanya, nggak terima kasih, nggak bersyukur sama Allah. Agar kita jadi orang kudu bersyukur sama Allah, terima kasih sama manusia. Bahasa terima kasih sama manusia, bersyukur sama Allah. Sama bini kita terima kasih, Neng, makasih udah mau ngerawat anak, udah mau ngelahirin anak, terima kasih Neng. Tuh. Bersyukur sama Allah, alhamdulillah ya Allah, kau berikan saya istri yang salihah, yang taat. Nggak banyak protes. Lah saya makan cuma nitipin benih, dia yang ngandung 9 bulan, dia yang ngelahirin, dia yang ngerawat. Terima kasih itu sama bini. Makasih Neng. Kita udah terima kasih tuh sama bini kita, karena ngerawat, karena udah nyuciin baju kita, udah ngurus kita. Tuh bini ngurusin bukan cuman anak, lakinya juga diurusin. Laki belum punya anak, yang diurusin lakinya. Udah punya anak, anak sama laki diurusin. Tapi kita sebagai laki-laki kadang juga masih egois ya. Ya ngerasa kita pemimpin. Mau terima kasih aja berat sama bini. Mau terima kasih aja berat. Makasih aja, bilang makasih udah merawat anak saya. Karena itu kan anak kita. Anak kita. Ya kalau kata bini, ya bang kan anak bersama gitu, bukan anak abang doang. Iya maksudnya dia udah membesarin, udah merawat, ya kita terima kasih. Terima kasih yang kita utarakan kepada istri kita karena sudah merawat, menjaga anak kita, menjaga titipan dari Allah. Itu keran-keran kehidupan kita dibuka dikit-dikit sama Allah. Mulai itu kita jobnya yang tadinya dikit agak banyak kan dikasihnya. Mulai yang tadinya rezeki kita sedikit dibuka kerannya agak banyak sama Allah. Kenapa? Tahu terima kasih kita namanya. Dan bersyukur sama Allah. Pandang memandang, ada pandangan Allah, pandangan rahmahnya Allah. Itu udah memandang, udah pandang memandang ya, abang mandang saya udah paham dari kode ini mah itu. Kode ada pandangan begini mah nih. Kode ya kan, udah pandangan begitu kata bininya, saya udah paham bang pada begitu, udah nih tangan neng bawa dah begitu. Ada bini begitu nggak ada kayaknya. Pegang tangannya, baik buat candaan doang atau buat ngajak jima, ngajak ke kamar tuh, gandeng tangannya. Apa kata Rasulullah? Tasaqqatat dzunubuhuma min khalali asabihima. Berguguran dosanya itu dari sela-sela jari. Tuh ngegandeng tangan bini tuh, ngegandeng tangan bini kita, bukan bini orang, contohnya sekali lagi. Nih kita gandeng tuh tangannya, dosa-dosanya gugur. Dosa-dosa kecil kita ngomongin orang, kita apalagi kita
ninggalin ya dosa kecil kan, ninggalin sesuatu yang memang kayak apa ya, sholat kita telat, sering telat sholat ya, itu kan dosa tuh. Menunda-nundanya ada dosa tuh, dengan sebab itu berguguran tuh dosa-dosa begitu tuh, berguguran tuh dosanya. Bukan dosa-dosa besar, zina ya enggak, apa terus apa lagi, ngebunuh ya enggak, kan dosa besar tuh ngebunuh orang yang bukan hak dibunuh, itu dosa besar. Kemudian nuduh perempuan zina, itu juga dosa besar tanpa membawa saksi, itu juga dosa besar. Syirik ya itu paling besarnya, syirik, musyrik itu dosa besar. Kemudian lari dari peperangan, itu dosa besar. Itu udah gak ada perang. Dulu kalau udah perang maju udah kabur, itu dosa besar. Beruntung kita gak nemu perang begitu, bisa jadi kita orang lari dosa besar itu. Kita lari dari perang. Ini jangan diartiin, wah sekarang kita lagi perang nih, jihad. Jangan, sekarang udah gak ada jihad. Mau lawan siapa kita jihad? Gak ada kita. Jihad lawan kezaliman ya bukan dengan cara perang. Bukan. Jangan kita terprovokasi dengan hal-hal seperti itu. Menumpahkan darah bukan untuk yang haknya, jangan. Oh saya ngebela Islam, ngebela agama, ngebela ini. Tanyakan dalam hatimu, apa yang kau bela, Islam atau golongan engkau yang kau bela? Tanya dalam hatimu sejujur-jujurnya, yang kau bela, kau mendewakan sosok, apa kau memang bela Islam? Coba aja tanya, yang mereka bela Islamnya atau sosoknya? Rata-rata sosoknya yang dibela, bukan jihad. Hati-hati dengan bahasa-bahasa itu. Udah jelas-jelas jihad, udah ajak bini ke kamar, jihad udah itu. Udah jelas, Neng, kita jihad berdua gitu. Udah nggak ada kita perang lawan kafir, udah kita ke kamar aja kita berantem. Enak ini mah jihadnya, udah. Ini bukan lagi kita narik pedang dari sarung, tapi masukin pedang ke dalam sarung, kan begitu ya? Masukin golok ke dalam sarung. Itu perangnya. Jangan cengar-cengir dan belum tahu ya. Jihad enak nih gitu. Hati-hati ya, jangan salah. Jangan salah. Kita dalam beramal jangan salah. Makanya fungsi kita ngaji, al-isnad nadin, sanad itu bagian dari agama ya, memang jelas gitu. Ngaji itu penting. Bukan kita dari YouTube saja, tapi harus ketemu dengan seorang guru yang memang guru itu juga ngaji. Kalau bagus, cari guru yang kuat secara keilmuan, secara pengalaman, secara sanad kuat, cari guru. Nah, kalau kita makan kongko nih namanya, saya juga masih ngaji. Cari yang kuat buat menjadi sandaran kita. Hati-hati juga dalam ngaji zaman sekarang ya. Nah, kita ngaji ini juga bagian dari jihad, melawan hawa nafsu. Jihad sekarang tuh yang lebih bagus tuh jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, ngaji. Maka pernah kita berpikir, kita udah rajin ngaji, tiba-tiba gerimis hujan, perang nggak tuh dalam batin kita? Ngaji apa enggak? Gitu. Ngaji apa enggak? Pernah enggak tuh saya sih sering berangkat atau enggak. Itu perang batin tuh. Perang batin itu namanya antara syahwat, nafsu dan pikiran perang.
Nafsu ngajak tuh syahwat, keinginan untuk libur jangan ngaji. Akal, gue harus ngaji, udah rutin. Atau kebiasaan-kebiasaan yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang lain, yang kita perang dengan hawa nafsu kita. Banyak macamnya, mau sholat gangguannya ini, gangguan ini. Saya rasa semuanya pernah perang batin. Kalau ada perang batin dalam diri kita, berarti batin kita masih hidup. Itu doang gitu. Maksud saya begitu. Ada perang batin dalam hati kita, berarti batin kita masih hidup. Kalau nggak ada perang batin begitu, hujan udah libur tidur aja gitu. Itu namanya udah mati batinnya begitu. Lebih tepatnya lagi tidur batinnya. Kalau mati susah buat dihidupkan lagi. Kalau tidur masih bisa bangun gitu. Ada perang batin begitu. Nah, itu jihad. Ketika akal kita menang, itu jihad. Kalahin kita itu hawa nafsu. Sama, saya juga males-malesan, kadang mau ngajar males, ngaji enggak gitu. Cuman harus dipaksakan itu semua. Harus dipaksakan itu semua. Kalau nggak dipaksain, kita nggak bisa kita. Apapun kudu dipaksain, biar kedepannya lancar. Coba tanya pengantin baru, awal-awal juga maksain, nggak bisa masuk. Ya namanya si baru, nafsu gede, ya kan. Belum tahu caranya, nggak pakai formula, lama masuknya. Tapi kalau udah sekali itu masuk kan kedepannya lancar. Maka kudu Allahumma paksain. Jangan tawa-tawa no. Allahumma paksain. Apapun emang kudu begitu. Awalnya kudu dipaksakan. Ada keterpaksaan di awal, tapi ke depan jalannya mulus. Karena apa? Udah menjadi kebiasaan. Udah menjadi kebiasaan. Jadi ngajak jimatnya laki-laki kepada perempuan itu bagaikan seorang anak laki-laki yang perang di jalan Allah. Pahalanya kayak anak laki-laki yang perang di jalan Allah. Itu pahalanya begitu. Tapi jangan keseringan. Yang bagus tuh jima tuh seminggu 3 kali. Yang bagus. Paling enggak seminggu tuh harus keluar. Kita punya sperma harus keluar biar sehat. Itu harus keluar. Yang udah nikah ya yang udah nikah loh. Yang belum jangan, wah kata Ustadz seminggu harus keluar, ada cara lain. Jangan, ini yang udah nikah. Sabun larinya repot. Ini yang udah nikah, yang bagus begitu. Masa-masa bagus, waktu-waktu yang bagus tuh buat berjima. Waktu yang bagus sebelum tidur, waktu subuh itu bagus buat jima. Itu. Waktu itu mau tidur, sama waktu sebelum subuh. Itu sebelum subuh. Hindari ketika kita setelah makan, hindari kita waktu lapar, jima jangan.
Kenapa? Kesian, keluarnya pasti cepat. Baru nempel aja udah keluar itu. Karena posisi tubuh satu kalau lagi kelaparan, jangan. Kalau lagi kecapean, jangan. Posisinya, jangan dipaksain. Walaupun nafsu lagi tinggi jangan. Yang muda dengan tutupin dulu. Pulang nih mau Pak RW nih minta. Ya Allah. Allah Akbar. Karena penting ngaji-ngaji begini, karena bicara rumah tangga itu bicara ilmu, bicara jima, bicara ilmu. Khawatir dipertanyakan nanti tentang keluarga kita. Bagaimana kau mengatur keluarga? Dari mana cara kau mengatur? Itu ditanya di akhirat repot. Kayak kita sholat, ente sholat. Dari mana ente belajar sholat? Dari siapa ente belajar sholat? Itu ditanya. Dari orang tuanya belajar dari siapa? Itu ditanya. Khawatir kita jima juga. Ente belajar jima dari mana? Jepang sama Cina. Repot itu. Wah, sanadnya nggak jelas. Sanadnya nggak jelas. Sanadnya nggak nyambung gitu. Tapi kalau kita jawab, saya belajar tentang bab jima itu dari kitab Uqudul Jan, dari kitab-kitab ini. Itu kitab siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi dari siapa? Langsung nyambung ke Rasul. Gitu. Itu sanadnya jelas gitu. Jadi aman gitu. Jangan salah jawab. Jawabnya. Jangan salah jawab. Dari Cina lagi. Kan kata Nabi utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Jangan jadiin dalil itu, jangan. Karena akan ditanya semua. Pertanyaannya banyak tuh nanti pertanggungjawaban. Bicara keluarga kita ditanya pertanggungjawaban, bicara umur kita ditanya, bicara rezeki kita ditanya, semua ditanya. Pertanyaan rezeki aja panjang banget. Kalau udah pertanyaan di kubur tuh nanti hari yaumul hisab itu panjang pertanyaan. Dari mana kau dapatkan harta? Bekerja di mana? Halal atau haram? Panjang itu pertanyaan. Untuk apa kau belanjakan? Pada siapa kau belanjakan? Wah, habis itu pertanyaan. Detail pertanyaan itu. Ya. Maka sebelum BAP itu terjadi kepada kita di yaumil hisab nanti, maka kita siapkan datanya dari sekarang. Kita siapin datanya. Kita ngaji semuanya biar kita tahu semua. Biar kita selamat gitu. Ya Allah. Jam berapa? Jam 12.
Udah ya, jangan kepanjangan daripada pengen cepat-cepat pulang mungkin. Nah, jangan pulang mau kemana? Mau jihad kan? Nah, Ibnu kesian mau pulang mau kemana dia? Allah itu memang sudah ciptakan. Allah itu ciptakan semua itu berpasang-pasangan. Semuanya pasang-pasangan. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan juga nutfah fil kifar wa hayya'alaha fil insayin. Allah ciptain itu semua. Ada pasangan-pasangannya. Pohon ada pasangan, ikan, semua berpasangan. Artinya semua berpasangan itu memang Allah ciptakan untuk mengisi alam raya. Semuanya pasang-pasang. Maka cari pasangannya gitu. Cari pasangan. Menikah maksudnya. Menikah umur berapa no? Udah 4. Masih ada 3 tahun 4 tahun lagi ya target. Mudah-mudahan menikah ya no. Biar cepet nikah no, ngaji kitab ini. Cepet nikah. Ilmu udah ada, tinggal praktik doang. Senjata udah punya, tinggal waktu perang doang udah digunain, udah begitu. Kawin lagi. Dah. Sebanyak-banyak dah, jam 12. Al-fasl rabi fi hurmatin nadhar rajul ila nisa al-ajnabiyah wal 'aksi wa ma qafihi min al-jaz. Pertemuan berikutnya fasal yang keempat yaitu pada menyatakan keharaman memandangnya laki-laki kepada perempuan yang bukan mahram, dan juga sebaliknya memandang yang perempuan yang bukan mahram perempuan kepada laki-laki yang bukan mahram. Asik, itu keharamannya. Ya, teman berikutnya. Insyaallah hatam kitab ini. Bersyukur ya, tahun ini sih selesai. Masih lumayan sih soalnya. 3 lembar sih di sini tuh, 3 lembar. Doa penutup selesai. Khatimah. 3 lembar. Wallahu a'lam.